Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang pada acara Bincang-Bincang episode yang kedua mengenai stres, penyakit, dan pemaafan. Dan pada episode kedua ini selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama membahas tentang sebenarnya apa sih keterkaitan antara stres, penyakit, dan juga memaafkan. Dan sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, ini sudah bersama dengan saya, Winona Lalita, yang akan menjadi host di acara Bincang-Bincang kesempatan kali ini. Dan saya nggak sendirian, teman-teman semuanya. Saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Dr. Trida Cynthia MC Psikolog, yang merupakan salah satu dosen dan juga psikolog klinis di Universitas Gunadarma. Kita sapa dulu ya Bu Trida. Halo Bu Trida, Hai gimana Kak kabarnya Winona, Ibu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu. Sekarang lagi sibuk apa sih Bu di kampus? Kamu misalnya jadi dosen pasti sibuknya terus-menerus. Jadi yang terakhir kami sedang menyiapkan webinar internasional sama kampanye pemaafan. Wow, pasti seru banget ya itu ya Bu ya. Betul. Oke, nah teman-teman ini nggak perlu berlama-lama lagi ya. Kita akan segera masuk ke pembahasan di segmen yang pertama supaya Mhm. kita bisa mendapatkan pemahaman gitu kan mengenai keterkaitan antara stres, penyakit, dan juga memaafkan. Nah, Bu Trida, Mhm. kalau misalkan kita bahas dalam segmen berapa ini? Segmen pertama di episode kedua kali ini nih, Mhm. ada tiga keyword atau tiga kata kunci utama yang akan kita bahas bersama, yaitu Mhm. ada stres, Mhm. penyakit, dan juga memaafkan. Nah, Ibu mungkin bisa jelaskan sebenarnya apa sih keterkaitan dari tiga kata kunci ini? Silakan Ibu. Iya. Ini saya kayak ditodong ya, tapi kan harus dijawab ya kan. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai stres gitu ya, penyakit dan memaafkan itu pasti korelasinya nanti ketika kita betul-betul ngerasain ada sesuatu hal yang nggak nyaman gitu ya. Dalam konteks stres kita pasti udah tahu sebenarnya stres itu kan ada dua ya. Ada konteksnya eustress, ada konteksnya distress gitu kan. Tapi gitu ya, yang menjadi masalah di sini kalau misalnya gitu ya, stres itu menjadi distress. Artinya dia memunculkan banyak penyakit yang misalnya berkaitan gatal-gatal misalnya gitu ya, yang paling ringan misalnya, atau apa, migrain misalnya, gitu ya. Tapi juga yang paling memungkinkan gitu ya, untuk kemudian terjadi sesuatu itu misalnya penyakit-penyakit berat. Bisa penyakit yang berkaitan dengan jantung, bisa berkaitan dengan darah tinggi gitu ya. Bisa tiba-tiba mau pingsan gitu ya, karena sesuatu hal yang terjadi dan kemudian menjadi stres. Atau bisa gitu ya, berkaitan dengan rasa marah yang menumpuk. Jadi gitu ya, jadi itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang akhirnya gitu ya membuat kita menjadi nggak nyaman, baik secara psikologis maupun fisiologis, gitu ya, baik Oke. secara psikologis maupun fisik. Nah, gimana sih gitu ya? Kenapa sih harus memaafkan supaya gitu kan bahwa kita bisa untuk merasakan gitu kan secara psikologis dan fisiologis diri kita lebih nyaman. Itu korelasi antara ketiga poin tersebut. Oke, nah tadi Ibu sempat bilang ada eustress dan juga ada distress. Ini Mm. kalau saya nggak salah ini jenis-jenis stres ya Bu ya? Mhm. Oke, berarti sebenarnya ada dong stres yang buruk dan stres yang baik, benar nggak sih Bu? Iya, bahwa Oke, itu bisa jadi motivasi, mm-mm. tapi juga bisa jadi penyakit. Oke. Nah kenapa ada tipe stres yang buruk sih Bu buat kesehatan kita? Karena itu akan membuat kita menjadi tidak produktif, Oke. gitu ya. Mm-mm. Akan unmotivated, gitu ya, atau menjadi tidak termotivasi. Gitu sehingga itu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Gitu sehingga akhirnya kita akan mencoba untuk mencari kalau misalnya memang kita mau menjadi lebih baik, kita akan mencari kenapa kita seperti itu. Nah, um, apakah bisa diperbaiki? Bisa, tadi yang saya bilang. Mm. Kalau kita kaitkan lagi dengan Anda betul-betul marah, misalnya di kantor gitu ya, di kampus gitu ya, kok banyak banget tugas gitu ya, kok kemudian semuanya walaupun online, tapi ternyata semua tugasnya gitu bersamaan gitu ya. Kalau misalnya Kak Winona misalnya baru nih gitu ya, masuk S2 gitu, nanti ada tugasnya lagi, stres gitu kan, nggak pusing gitu kan. Iya. Gimana caranya? Kenapa itu berkaitan sama berantem pula gitu ya sama Mm-mm. teman-teman.
Oke. Apa yang harus dilakukan? Artinya harus kita pilah-pilah dulu apa yang menyebabkan kita menjadi stres. Gitu ya. Kalau misalnya memang berkaitan dengan orang yang menyakiti kita, maka konteks pemaafan itu masuk, gitu ya. Oh, oke. Sehingga, gitu ya, Anda bisa menjadi lebih baik, gitu ya, bisa menjadi lebih nyaman, baik secara psikologis maupun secara psikisnya Anda. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nyimpennya, malah itu menjadi penyakit yang tadi yang saya bilang, bukan jadi ringan lagi penyakitnya, tapi jadi lebih berat. Bisa jadi kena berkaitan dengan jantung, dan itu berdasarkan riset gitu ya, yang terakhir dilakukan gitu kan, yang banyak dilakukan juga berkaitan dengan stres dan penyakit. Jadi jangan salah loh, kalau misalnya Anda stres, oh saya tenang aja gitu ya, oh paling juga cuma ringan. Jangan salah loh, bahwa itu bisa menjadi penyakit yang lebih berat. Oke, jadi nggak apa-apa. Sekarang tuh memang agak-agak seret ya. Ya kan, apalagi di ruangan kayak begini dingin kan. Ya. Gampang banget seret gitu kan. Betul, ya kan. Putri udah pengertian banget deh. Makanya emang harus minum iya, gitu betul, kan. betul. Ya kan, emang harus minum setiap pagi, benar. Jadi saya juga kadang-kadang kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini termasuk stres nggak ya, Bu? Tiba-tiba suara serak gitu. Apalagi kita baru pertama ketemu di sini bener. Kan. Ya. Agak perlu adaptasi gitu ya. Ya Oke. Tadi Ibu sudah bilang ada beberapa penyakit mulai dari yang ringan. Tadi apa Bu yang ringan gatal-gatal ya Bu? Gatal-gatal itu ya bisa kan? termasuk. Bisa jadi bahwa itu diakibatkan oleh misalnya work hours gitu kan, Anda baru kerja, Anda diberikan pekerjaan yang menumpuk gitu ya, karena Anda nggak bisa ceritakan, kemudian dimarahin pula sama bos Anda, gimana sih kok baru tapi nggak bisa mengerjakan banyak hal, bisa jadi. Tapi yang lebih berat juga apa? Tadi misalnya Anda pulang ke rumah, nangis, nggak mau lagi masuk kantor gitu ya, bisa jadi seperti itu. Dan itu bisa berdampak kepada penyakit-penyakit yang lainnya gitu ya Bu ya? Betul. Termasuk penyakit yang berat. Oke, nah berarti dengan adanya suatu masalah gitu kan, menimbulkan stres, katakanlah di stres yang berpengaruh buruk buat kesehatan kita. Ini kemudian bisa timbul penyakit gitu kan ya Bu. Terus kaitannya dengan pemaafan gimana Bu? Apakah misalkan, oke, saya udah maafin nih, saya udah maafin bos saya, katakanlah begitu. Terus apakah terus kita bebas dari stres dan kita bebas dari semua penyakit? Atau sebenarnya gimana sih Bu? Kaitannya dengan pemaafan itu sendiri gimana? Baik, kalau kita ngomongin pemaafan di sini gitu ya, jadi bukan kayak, oke, gue maafin gitu ya. Oh iya, oke lah gue maafin gitu ya. Dan kemudian ya udah plong, nggak kayak begitu. Konteksnya adalah gitu ya, ketika kita bicara memaafkan, itu betul-betul melakukan proses yang membuat kita merasa sakit. Gitu ya. Jadi bukan cuma memaafkan, tapi kemudian kita dia melakukan lagi, gitu ya, atau Anda melakukan lagi, gitu ya, karena Anda berhubungan dengan orang lain misalnya. Jadi bukan seperti itu, tapi ada prosesnya, gitu ya, ada prosesnya yang memang nanti kita tuh akan ngomongin tuh, gitu kan, proses itu. Tapi sekali lagi, proses memaafkan itu bukan cuma bicara mengenai memaafkan, gitu ya, tapi ada proses yang kita akan lalui yang nantinya gitu ya, nanti di campaign nanti ya gitu, kita akan bisa bilang bahwa oh ya, ternyata saya sudah mulai untuk memaafkan orang tersebut gitu ya, ketika saya menyebut nama dia atau ada sesuatu yang berkaitan dengan dia, saya bukan marah lagi. Gitu, tapi saya sudah merasa bahwa oh ya sudah, keadaan itu udah berlalu, ya saya sudah menghilangkan rasa marah yang ada dalam diri saya bisa memahami orang tersebut. Dan kembali produktif lagi kalau Bu Trida tadi bilang. Betul. Kalau dalam konteksnya kerja, sekolah, kuliah gitu ya. Nah tadi berarti kita udah sama-sama tahu ya teman-teman semuanya ya, keterkaitan antara stres, apa dampaknya ke outputnya gitu kan, outputnya ke penyakit gitu kan, penyakit apa yang dialami mulai dari yang gatal-gatal ya Bu ya tadi sampai jantung, darah tinggi dan lain sebagainya. Tapi ini bergantung lagi pada kasus dan juga individu itu sendiri, benar ya Ibu ya? Nah, bahwa ternyata ada proses pemaafan gitu kan yang dari dalam diri, yang tadinya kita tidak sejahtera karena kita mengalami emosi negatif, kemudian proses pemaafan itu akan membantu kita
untuk kembali sejahtera secara fisik dan psikologis. Betul. Secara fisik dan psikologis. Begitu ya Ibu, Betul. membuat kita nyaman kembali. Nah, Mhm. wah ini kayaknya udah mulai seru nih, udah mulai panas nih ya pembahasannya ya teman-teman ya. Mhm. Tapi kita perlu break sebentar teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita ke segmen yang kedua gitu kan. Nanti kita akan fokus mengenai proses pemaafan itu sendiri. Dan untuk kesempatan kali ini, terima kasih atas penjelasannya Bu Trida. Kita Terima balik kasih Kak lagi Winona. beberapa menit ke depan. Oke, terima kasih teman-teman.